Ada banyak hal yang Tuhan mau dalam gereja, tapi kita tidak mau. Contoh, saya tidak tahu di sini, tapi di gereja kami masih bergumul dengan di pendeta, penatua, diaken, pengajar yang mabok terus. Kenapa saudara tertawa? Saudara maksud apa dengan itu tertawa? Memangnya di sini ada begitu? Ada kok tidak? Oh tidak ada. Tidak salah ya. I wanna thank you God, I wanna thank you Lord for everything I have. Manusia sering ditempatkan pada tiga kondisi. Kondisi pertama, ada kondisi di mana kita mau sesuatu dan Tuhan mau. Pernah alami? Kita merindukan sesuatu dan Tuhan izinkan itu hal terjadi. Sukacita kan? Senang, kita rindu bersaksi karena kita mau, Tuhan juga mau. Tapi ada kondisi yang kedua di mana kita mau tapi Tuhan tidak mau. Kalau kita mau dan Tuhan tidak mau, bukankah kita merasa stres, kita marah, bahkan kadang-kadang kita berhenti berdoa. Kondisi yang ketiga adalah Tuhan mau sesuatu tapi kita yang tidak mau. Tuhan mau tapi kita yang tidak. Ada dua orang bertengkar, suami istri bertengkar, terus Tuhan bilang begini, hei kamu dua kan suami istri, damai sudah, mau damai. Kakak adik bertengkar, Tuhan bilang kamu dua mesti mengampuni. Berani mengampuni itu satu paket dengan perdamaian, pendamaian, pengampunan, pendamaian itu satu paket. Ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai, ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Contoh, yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai, dia selalu bilang begini, Pak Pendeta, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Mau marah untuk apa? Kita sudah tua-tua ini. Dia mau datang silahkan, rumah ada, tapi untuk saya pergi ke dia minta maaf, saya tidak. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri ucap? Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni itu kan terjadi di anak-anak. Anak kecil itu kalau main kelereng, mereka bertengkar, orang tua bilang, hei damai. Kamu dua ini saudara, damai. Kita ini kalau berdamai kan biasa jabat tangan, itu dia punya cara suruh tangan. Hati tidak mau tapi terpaksa harus berdamai kan? Semua menjadi palsu. Ada banyak hal yang Tuhan mau dalam gereja tapi kita tidak mau. Contoh, saya tidak tahu di sini, tapi di gereja kami masih bergumul dengan di pendeta, penatua, diaken, pengajar yang mabok terus. Kenapa saudara tertawa? Saudara maksud apa dengan itu tertawa? Memangnya di sini ada begitu? Ada kok tidak? Oh tidak ada. Tidak salah ya. Saudara, kadang-kadang ini kita, karena orang tua, bukan orang tua, istri bilang begini, papa berhenti sudah, berhenti, ingat umur pak, ingat umur. Paling mati. Hai, iya, jangan kasih tinggal ibu orang sendiri berurusan dengan petugas koperasi nanti. Temanilah ini istri dan anak-anak. Satu dua orang yang biasa minum, kalau di NTT itu namanya sopi, minuman lokalnya namanya sopi. Di sini apa? Cap tikus ada? Ada di sini juga. Jangan sampai ada yang sudah bawa tadi. Satu dua orang yang biasa minum sopi, mereka tanya saya, pendeta, yo boleh minum sopi kok tidak? Saya tidak tahu. Pendeta apa tidak tahu? Saya bilang begini, ada legenda Yunani tentang pohon anggur. Legenda itu adalah kisah yang latar belakangnya kita tidak perlu tahu, tidak apa-apa, tapi pesan-pesan moralnya perlu kita pakai. Legenda itu bilang begini, pengusaha anggur yang pertama di dunia ialah Nuh. Siapa? Waktu Batra itu kandas di Ararat, air surut, Nuh turun, dia langsung tanam anggur. Hafal, hari pertama Nuh siram pakai darah domba. Darah apa? Hari kedua Nuh siram pakai darah singa. Darah apa? Hari ketiga Nuh siram pakai darah monyet. Darah apa? Dan hari keempat Nuh siram pakai darah babi. Darah apa? Orang bilang, itu maksud apa? Nuh bilang begini, kalau engkau minum satu seluki, tadi pakai darah apa? Domba, engkau akan tulus seperti anak domba. Itu tempat minummu di perjamuan kudus. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 2 seloki, tadi pakai darah apa?
Singa. Oh, engkau akan kuat seperti singa. Dan karena itu tempat minummu di pinggir kebun. Orang-orang tua dulu itu kalau mau masuk kerja kebun itu 2 seloki dulu, keluar 2 seloki, mau tidur 2 seloki, bangun 2 seloki. Kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 3 seloki, tadi pakai darah apa? Monyet. Oh, itu tempat minumnya di atas pohon. Lebih banyak kan angin berhembus kencang, jadi lebih banyak goyang-goyang itu. Itu belum minum miskin, Bapak, belum minum miskin. Tapi kalau sudah 3 seloki dia bilang, ambil saja, ambil. Kita pagikan malam ini. Pernah dengar itu kalimat? Ya. Di 3 seloki itu ceritanya tinggi semua, suara tinggi, mengganggu sekali lingkungan. Di sini kan tidak mungkin orang minum di gereja lah, lingkungan itu tinggal itu. Ya. Dan saudara tahu, ada banyak istri kena pukul di 3 seloki. Saya mau tanya dulu, di sini ada suami-suami biasa pukul istri? Kita ganti saja. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami boleh angkat tangan. Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Saya tidak mau tanggung jawab soal itu. Kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 4 seloki, tadi pakai darah apa? Babi. Permisi, minta maaf. Lihat babi itu. Babi itu makan di mana, tidur di situ, muntah di situ, semua di situ. Orang tanya, jadi Bapak kita berapa seloki? Engkau pilih sendirilah. Boleh jawab, minum air susu itu baik atau tidak? Baik, kalau 1 gelas. Tapi coba minum air susu 1 ember. Bisa gila itu. Air susu yang baik saja melewati batas bisa masalah, apalagi cap. Ya, Pak Pendeta, kami di balik papan ini kami 1 seloki saja Bapak. Tapi ulang-ulang. Nah, itu yang bikin kacau. Nah, segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan itu, saudara, kadang-kadang harus dengan catatan yang keras. Tidak boleh. Seolah-olah orang baik itu kalau orang mengiyakan segala sesuatu. Seolah-olah kalau organisasi gereja yang sehat itu adalah segala sesuatu itu boleh saja. Itu yang kita punya masalah. Kalau tidak ikut maunya dia cepat-cepat mau keluar. Kadang-kadang kita punya pemekaran gereja itu pemekaran bukan karena strategi, bukan karena sebuah program yang strategis betul untuk kita bukan, tersinggung. Cek tersinggung, kenapa tersinggung? Mabok Bapak tersinggung. Wah, memang tidak bisa begitu.